Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok algoritma Jepang yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Muhammad Hirzan, 2017-31066, dan ada Dimas Aji Prabowo, 2017-31047, dan Ruben Mulia Lubis, 2017-31207. Kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Sistem Informasi Geografis Dinas Pertanian. Latar belakang sistem informasi geografis untuk pemetaan lahan pertanian dan komoditi hasil panen. Selain pemetaan lahan pertanian dan komoditi hasil panen, dinas tersebut juga mendapat kelompok tani dan pemilik lahan pertanian untuk penyaluran bantuan pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ruben. Baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi kami. Selanjutnya itu adalah penjelasan tentang metode yang kami gunakan. Dalam sistem informasi geografis dinas pertanian tersebut, metode yang kami gunakan adalah metode waterfall. Waterfall ini kami gunakan karena kami merasa metode waterfall adalah metode yang paling cocok untuk sistem informasi geografis. Dan masalah-masalah yang terdapat pada sistem ini bisa diatasi dan problem solvingnya adalah metode waterfall. Dengan menggunakan metode waterfall, rancangan sistem informasi geografis dapat memberikan informasi data daerah dan komoditas yang terdapat di daerah tersebut. Terus ada data lahan kosong untuk petani yang ingin mengajukan proposal untuk mengorder lahan kosong itu. Selanjutnya itu adalah tahapan-tahapan dari metode waterfall. Pertama itu adalah analisa kebutuhan atau biasa kita sebut dengan survei kebutuhan. Jadi analisa kebutuhan itu meliputi data-data apa saja sih yang dibutuhkan pengguna dalam website tersebut. Selanjutnya itu adalah desain sistem. Desain sistem ini meliputi desain dari website tersebut dan desain dari database website tersebut. Karena dari website itu hanya menampilkan desain sistemnya aja, tetapi database itu ada di website dari Dinas Pertanian lagi gitu. Jadi itu saling sinkron antara website dan database yang ada di Dinas Pertanian. Seperti itu. Desain tersebut juga harus menggunakan desain yang lebih natural dan mudah untuk dipahami sehingga pengguna juga tidak tidak bosan dan bisa nyaman dengan sistem tersebut seperti itu. Selanjutnya adalah implementasi. Implementasi itu adalah penggunaan atau pekerjaan dari website tersebut. Jadi implementasi ini berhubungan dengan pengguna. Ketika pengguna menggunakan website tersebut, apakah pengguna merasa puas dengan implementasinya atau pengguna justru merasa lebih disulitkan dengan implementasi dari website tersebut. Selanjutnya itu adalah integrasi dan pengujian. Integrasi dan pengujian ini merupakan uh, hasil pengujian dari pengguna tersebut. Jadi pengujiannya ini kalau misalnya penggunanya menemukan suatu kesalahan atau dengan desainnya lebih merumitkan bukan malah memudahkan, integrasi dan pengujian ini bisa dilakukan oleh sang pengolah web agar nanti bisa diketahui apa-apa saja kesalahan yang ada di web atau bug yang terdapat di web. Selanjutnya pemeliharaan. Pemeliharaan ini seperti evaluasi ketika di tahapan integrasi dan pengujian ada yang kurang atau ada sebuah kesalahan,
Di tahap pemeliharaan bisa dilakukan sebuah evaluasi dan bisa memperbaiki dari kesalahan web tersebut. Selanjutnya, UML diagram. UML diagram ini merupakan diagram dari aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Jadi UML diagram yang kami buat itu adalah activity diagram. Pertama, dari sisi pengguna itu, pengguna masuk ke halaman web, lalu pengguna memilih daerah yang diinginkan. Selanjutnya, ketika pengguna memilih daerah, website akan memproses dari pilihan yang dilakukan oleh pengguna. Ketika website memproses, website harus meminta izin dulu kepada Dinas Pertanian untuk menampilkan informasi. Ketika Dinas Pertanian sudah memberikan izin akses, baru website menampilkan informasi kepada pengguna. Lalu, segala informasi yang ditampilkan oleh website, pengguna bisa melihat dan memilih. Selanjutnya, pengguna mengisi form order untuk mengorder lahan-lahan yang mau ditanami oleh tanaman-tanaman tani oleh petani-petani. Biasanya pengguna ini berisikan oleh petani-petani yang ingin mengetahui lahan-lahan kosong mana yang bisa dijadikan komoditas pertanian. Selanjutnya, ketika mengisi form order, maka data-data dari form order itu masuk ke website dan website mendaftarkan database-nya ke Dinas Pertanian. Di Dinas Pertanian terjadi sebuah activity. Activity itu adalah ketika datanya valid, maka data diterima oleh Dinas Pertanian dan disimpan di database. Ketika data non valid, maka data tersebut akan kembali ke halaman awal. Seperti itu. Jadi ketika data diterima dan disimpan di database Dinas Pertanian, maka pelanggan menerima konfirmasi email dari Dinas Pertanian. Selanjutnya nanti terakhir pelanggan akan membuat sebuah proposal untuk pengajuan permintaan untuk mengolah tanah pemerintah. Seperti itu. Selanjutnya, website kami ini berisikan tentang data-data lahan yang masih kosong dan siap untuk dikelola. Jika Anda sedang mencari lahan untuk sebuah proyek, maka kami dapat membantu Anda membuat lahan yang Anda inginkan. Proyek ini maksudnya komoditas tani, komoditas lahan. Jadi ini diperuntukkan untuk petani-petani yang ingin membuat suatu persawahan mungkin atau komoditas tani lainnya. Cukup melihat data yang telah tersedia pada web kami dan masukkan data Anda pada form, sehingga kami dapat dengan senang menawarkan Anda. Website menyajikan informasi daerah yang dibutuhkan oleh pengguna. Bisa dilihat di sini daerah A, jenis dan luas tanahnya ada, alamatnya dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Dimas Haji Prabowo, NIM 2017-31047. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah sebelumnya teman saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan menu daftar harga. Di dalam menu daftar harga berisi tentang informasi harga berdasarkan jenis tanah yang akan dijadikan lahan pertanian. Di dalam daftar harga ini terdapat berbagai jenis lahan pertanian. Yang pertama adalah litosol, organosol, dan aluvial. Pengguna bebas memilih sesuai keinginan yang diinginkan. Pengguna
Jika ingin memilih jenis tanah yang diinginkan, harus menekan tombol pilih sesuai dengan jenis yang diinginkan. Nah, setelah memilih jenis tanah yang diinginkan, pengguna langsung dibawa ke menu selanjutnya, yaitu menu form order. Di sini, form order diisi oleh pengguna sebagai data pengguna yang ingin memesan dapat dilanjutkan ke database Dinas Pertanian. Dan nantinya akan ada invoice ke email pengguna. Dan pengguna harus membuat proposal pengajuan pembelian lahan kosong untuk pertanian. Nah, yang harus diisi adalah nama, email, dan order. Dan lalu kirim. Oke. Kesimpulannya adalah, dengan adanya sistem atau web yang kami buat ini, maka akan mempermudah pengguna atau user untuk mengecek dan membeli tanah dengan berbagai jenis langsung terhubung ke Dinas Pertanian dengan sangat mudah dan aman. Karena data yang sudah diisi akan diolah sistem Dinas Pertanian, maka data akan tersimpan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah tutur kata dari kelompok kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.